mengenal semua orang di rumah ini. Sampai kutemukan surat itu, dan tiba-tiba, dunia yang kutinggali selama 27 tahun, bukan milikku lagi. Ingin tahu bagaimana kisahnya berlanjut? Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng, karena ini adalah kisah nyata yang begitu menyentuh hati. Namaku Arlina. Aku lahir dan besar di Malang, di sebuah rumah tua bergaya kolonial yang diwariskan dari Eyang Putri. Orang bilang rumah kami angker, tapi bagiku, rumah itu adalah tempat teraman di dunia. Atau setidaknya, dulu begitu. Ibuku wanita kuat, keras, dan tidak banyak bicara. Ayahku, entah sejak kapan, sudah tak lagi kusebut dalam percakapan sehari-hari. Mereka bercerai saat aku umur 6 tahun. Selebihnya, hidup kami tenang. Normal. Sekilas. Sampai 2 minggu lalu, saat aku membereskan kamar ibu karena beliau jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku tak sengaja menemukan kotak kayu kecil tersembunyi di balik tumpukan spray lama. Kotak yang tidak terkunci, tapi ternyata mengurung rahasia yang seharusnya tidak pernah kubuka. Di dalamnya, ada setumpuk surat berwarna coklat tua. Tertulis tangan. Wangi kertas tua bercampur bekas parfum melati. Surat-surat itu ditujukan untuk seseorang bernama Ayu. Aku bukan Ayu. Dan ibuku namanya juga bukan Ayu. Jantungku berdegup aneh. Ada sesuatu yang menusuk-nusuk pikiranku. Seperti paku yang dipaksa menembus kayu yang sudah retak. Surat itu ditulis oleh seorang pria yang menuliskan, "Untuk putriku tersayang, meskipun kau mungkin tak akan pernah tahu siapa ayah kandungmu sebenarnya." Aku membaca lagi. Dan lagi. Sampai di surat kelima, tangan kiriku gemetar hebat, sementara tangan kanan menutup mulutku sendiri. Surat itu menyebut, aku. Dengan nama kecilku. Lina. Dan itu bukan tulisan tangan ayah tiriku. Bukan juga ayah kandungku yang kukenal dari kecil. Yang kabarnya kini entah di mana. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Bagas Adi Wijaya. Nama yang asing. Tapi, entah kenapa, terasa begitu dekat. Begitu menyakitkan. Aku langsung menelpon ibu di rumah sakit. Tapi dia hanya diam. Lalu menutup telepon dengan suara berat dan nafas tergesa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena surat-surat itu saja. Tapi karena kenangan-kenangan kecil yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Potongan mimpi masa kecil, suara-suara asing yang dulu kupikir hanya ilusi, dan sosok laki-laki yang dulu sering muncul di balkon rumah, berdiri diam, memperhatikan dari jauh. Aku pikir dia hantu. Ternyata, mungkin bukan. Keesokan harinya, aku bawa surat-surat itu ke rumah sakit. Aku ingin jawaban. Tapi ibu justru menangis. Tangis yang asing. Tangis seseorang yang tak lagi punya cara untuk menyembunyikan kebenaran. Jangan cari dia. Lin, kamu gak akan kuat tahu semua ini. Itu yang dia bilang. Tapi semua sudah terlambat. Karena satu nama itu, sudah membakar habis rasa tenang di dadaku. Bagas Adi Wijaya. Dan aku bertekad mencarinya. Apapun yang terjadi. Karena siapapun dia tahu sesuatu yang bahkan ibuku coba kubur rapat-rapat. Aku mulai dari hal yang paling sederhana. Mencari nama Bagas Adi Wijaya di internet. Hasilnya, tidak sederhana sama sekali. Ada ratusan. Tapi hanya satu yang punya koneksi ke Malang. Seorang pengusaha properti yang dulu aktif di Jawa Timur, sekarang menetap di Jakarta. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan wajahnya, aku tidak tahu kenapa, tapi begitu melihat fotonya di artikel tahun 2012, dadaku seperti dipukul keras dari dalam. Seperti, aku pernah melihat senyuman itu. Di suatu tempat, di waktu yang lama sekali, aku menyimpan foto itu. Lalu kembali membaca ulang surat-surat di kotak kayu. Ada satu yang belum kubaca sepenuhnya. Aku terlalu takut waktu itu. Tapi kali ini, aku paksakan. Di surat terakhir, Bagas menulis dengan tinta yang sudah mulai pudar. Aku bukan orang baik, Ayu. Tapi anak ini, dia pantas tahu siapa dirinya. Suatu saat kamu siap, aku akan tetap menunggu, bahkan dari kejauhan. Tiba-tiba aku ingin muntah. Kata, kejauhan, terasa seperti peluru. Karena selama ini, aku memang sering melihat seorang pria asing di luar rumah. Saat aku kecil.
Berdiri diam di bawah pohon mangga. Kadang hanya beberapa menit. Kadang sampai senja. Dan ibuku selalu menyuruhku masuk rumah. Tanpa penjelasan. Mungkinkah dia ayahku? Aku butuh konfirmasi. Tapi ibu menolak bicara. Sejak aku menyebut nama Bagas, dia jadi pendiam, matanya kosong, kadang menatapku seperti melihat hantu masa lalunya sendiri. Akhirnya, aku melakukan sesuatu yang mungkin bodoh. Tapi perlu. Aku menulis email ke kantor pusat PT Adiwijaya Group. Kutulis panjang. Tidak terang-terangan bilang aku anaknya, tapi cukup memberi petunjuk. Aku lampirkan juga foto surat, tanpa menunjukkan semuanya. Aku menunggu 3 hari, tanpa jawaban. Hingga suatu pagi, aku mendapat email balasan. 1 kalimat saja. Datanglah ke Jakarta. Hari Sabtu. Tapi sendiri. Dan jangan bawa apa-apa selain surat itu. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada salam pembuka. Aku tidak tahu siapa yang membalas. Tapi aku tahu, aku akan datang. Hari Sabtu itu, aku naik kereta pagi-pagi dari stasiun Kota Baru, Malang. Di sepanjang perjalanan, tanganku terus menggenggam kotak kayu itu di dalam tas. Peluh dingin membasahi tengkuk. Perasaan antara takut dan haus jawaban. Setibanya di kantor pusat Adiwijaya Group, aku disambut seorang wanita tua. Elegan, penuh wibawa. Tapi, sorot matanya aneh. Seperti seseorang yang tahu rahasia besar, dan tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjelaskannya. Dia membawaku ke ruang kaca lantai atas. Di sana, duduk seorang pria. Dan saat dia menatapku, aku tahu. Aku tahu sebelum dia mengatakan apapun. Sebelum dia berdiri. Sebelum air matanya jatuh. Dia tidak bilang, halo. Tidak bilang, selamat datang. Dia hanya bicara pelan. Seperti menahan luka selama puluhan tahun. Maafkan ayah. Dan dunia seketika gelap. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan detik-detik setelah dia mengucap kata itu. Maafkan ayah. Lidahku keluh. Suara di sekitarku hilang. Bahkan detak jantungku terasa. Seperti bukan milikku sendiri. Dia, Bagas, ayah kandungku, menangis di hadapanku seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Tangannya gemetar saat menyentuh kotak kayu di pangkuanku. Dan di matanya, ada rasa sesal yang tak bisa kuterjemahkan dengan bahasa. Aku gak pernah ninggalin kamu, Lin. Aku cuma dipaksa untuk pergi. Aku ingin marah. Ingin menampar wajahnya. Tapi tubuhku seperti tak punya tenaga. Emosiku seperti kabur. Seperti menonton diriku sendiri dari kejauhan. Siapa yang maksa? Tanyaku akhirnya. Suaraku seperti pasir. Bagas menarik nafas panjang. Sangat panjang. Kemudian dia bilang pelan. Semua ini, karena orang yang kamu pikir sebagai nenekmu. Aku menegang. Eyang? Dia mengangguk. Ibunya ibumu. Dialah yang memaksa ibumu menikah dengan laki-laki pilihan keluarga, supaya nama baik tetap terjaga. Aku ini siapa? Cuma pegawai biasa waktu itu. Sedangkan mereka punya darah biru. Mereka pikir aku gak pantas. Dan aku pun disingkirkan. Bahkan setelah kamu lahir, aku dilarang mendekat. Aku hampir tidak percaya. Eyang, wanita tua yang dulu suka memelukku sambil menyanyikan tembang Jawa, yang selalu memberiku wedang jahe saat hujan. Eyang, adalah biang semua ini? Dia ancam ibumu. Kalau sampai ibumu temui aku lagi, kamu yang bakal disakiti. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti tenggelam dalam lumpur yang kental dan dingin. Semua ingatan masa kecilku jadi abu-abu. Mana yang nyata? Mana yang kebohongan? Bagas melanjutkan. Tapi aku tetap datang diam-diam. Aku selalu menunggu di luar pagar rumah. Hanya supaya bisa lihat kamu. Sekilas. Walau cuma dari jauh. Kenapa gak lawan mereka? Kenapa gak rebut aku? Tanyaku, setengah berteriak. Dia menatapku dengan luka yang lebih tua dari usiaku sendiri. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan gak bisa jamin kamu bakal hidup tenang kalau ikut aku. Dan, karena ibumu gak pernah benar-benar mengusirku. Dia cuma terlalu takut. Tiba-tiba aku merasa marah. Tapi bukan hanya pada ayahku.
Aku marah pada ibuku, pada Eyang, pada semua orang yang berkonspirasi menciptakan kebohongan ini. Jadi selama ini aku hidup dengan cerita palsu? Dengan identitas palsu? Bagas diam. Tapi diamnya menjawab segalanya. Dan saat aku hendak pergi, wanita tua yang tadi menyambutku di bawah, menyodorkan selembar foto. Di foto itu, ibuku dan Bagas berdiri berdampingan di depan rumah tua kami. Mereka terlihat muda, bahagia, dan aku, bayi dalam gendongan, tersenyum, tidak tahu apa-apa. Di belakang foto itu tertulis tangan, untuk Lina. Kalau suatu saat kamu menemukan ini, itu berarti kamu sudah siap tahu siapa dirimu. Aku menatap foto itu lama. Kemudian aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku kembali ke Malang dengan hati kosong. Sepanjang perjalanan pulang, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menanggung beratnya beban yang baru saja kuterima. Di jendela kereta, bayanganku sendiri memantul samar. Tapi aku tidak mengenal wajah itu lagi. Setibanya di rumah sakit, ibu sedang tidur. Wajahnya pucat, napasnya teratur, tapi entah kenapa, aku melihatnya berbeda. Dulu dia adalah segalanya. Ibu yang membesarkanku sendirian. Ibu yang bekerja keras, yang jarang bicara tapi selalu ada. Tapi kini, dia juga adalah wanita yang menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Selama hampir 3 dekade, aku duduk di samping ranjang. Diam. Lalu kutaruh foto itu di atas meja kecil di sisi tempat tidur. Saat ibu bangun beberapa jam kemudian dan melihat foto itu, dia tak mengatakan apa-apa. Hanya menangis. Perlahan. Diam-diam. Tapi tidak lagi seperti orang yang ketakutan. Tangisnya, seperti seseorang yang akhirnya mengerti bahwa ia tidak bisa lari lagi. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Dia tidak langsung menjawab. Matanya menerawang. Lalu perlahan, kalimat-kalimat keluar, seperti luka lama yang terpaksa dibuka. Kamu gak ngerti, Lin? Waktu itu mama hamil kamu, dan belum nikah. Eyang hampir masuk rumah sakit jiwa karena malu. Nama keluarga kita harus bersih. Harus mulia. Kalau sampai orang tahu mama hamil di luar nikah, semuanya hancur. Aku terdiam. Lalu Eyang jodohkan mama sama Om Bram. Kamu tahu kan, yang kamu kira ayahmu selama ini? Aku mengangguk perlahan. Nama itu samar di kepalaku. Om Bram. Lelaki pendiam yang kadang datang, kadang hilang. Tapi tak pernah punya wajah ayah yang sesungguhnya. Bram setuju karena dia cinta mama. Tapi bukan cinta yang sehat. Dia keras. Tapi mama harus terima demi kamu. Aku tak bisa menahan amarah lagi. Demi aku? Atau demi nama keluarga kita yang kamu sembah itu? Ibu terisak. Maaf, Lin. Mama gak kuat lawan Eyang waktu itu. Dan setelah mama tahu Bagas juga bukan pria sempurna, mama makin takut. Aku menajamkan telinga. Apa maksudmu? Ibu menghela napas. Sebelum kamu lahir, mama tahu Bagas sudah punya tunangan. Tapi dia janji akan tinggalkan semuanya buat mama. Tapi nyatanya, dia gak pernah datang waktu mama tunggu. Dia hilang seminggu. Mama pikir dia bohong. Aku menggigit bibir. Baru setelah kamu lahir, Bagas datang. Bawa cincin. Mau nikahi mama. Tapi semuanya sudah terlambat. Mama sudah jadi istri orang. Dunia rasanya berputar. Ternyata, bukan hanya satu sisi. Ibuku pun bukan sekadar korban. Ia juga pelaku. Pelaku dari kebohongan yang kubawa seumur hidup. Aku cuma pengen kamu hidup tenang. Lin, nggak dihakimi orang. Nggak diseret-seret dalam konflik orang dewasa. Mama sayang kamu, tapi mama lemah. Aku menangis. Tapi bukan karena iba. Bukan juga karena kecewa. Aku menangis. Karena pada akhirnya, yang hancur bukan hanya hidupku. Tapi kepercayaanku. Pada ibu. Pada keluarga. Pada asal-usulku sendiri. Dan saat aku ingin keluar dari ruangan itu, ibu menahanku. Lin, ada satu hal lagi. Aku berhenti. Pelan-pelan menoleh. Ibu menggenggam tanganku. Bagas, bukan satu-satunya rahasia. Kamu juga, bukan anak pertama mama.
Aku membeku. Aku berdiri mematung. Napas sesak. Seolah paru-paruku tak lagi bekerja. Apa maksud Mama? Aku bukan anak pertama. Ibu menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah lagi. Tapi kali ini, bukan tangis rasa bersalah. Tangisnya berbeda. Dalam. Menakutkan. Waktu Mama masih SMA, Mama pernah melahirkan. Diam-diam. Anak perempuan. Aku terjatuh di kursi di sudut ruangan. Lututku tidak sanggup menopang tubuhku lagi. Ibu melanjutkan, pelan sekali. Itu terjadi sebelum Mama kenal Bagas. Waktu Mama masih labil jatuh cinta pada guru les privat. Dia lebih tua 20 tahun. Manipulatif. Mama takut. Gak berani cerita sama siapapun. Waktu hamil, Eyang tahu. Dan semuanya berubah. Aku tidak bisa bicara. Rasanya ada batu besar menghantam batinku. Lagi dan lagi. Kamu tahu waktu Mama dikirim ke pondok pesantren di luar kota waktu SMA? Itu bukan untuk mondok. Tapi, untuk sembunyi. Sampai Mama melahirkan. Ibu mengusap matanya. Anak itu diambil. Diadopsi. Eyang bilang lebih baik seperti itu. Lebih baik anggap dia gak pernah ada. Tangisku pecah. Kali ini, bukan untuk ibuku. Tapi untuk anak perempuan yang lahir sendirian, lalu dibuang demi nama baik. Untuk kakak yang tak pernah ku kenal, tak pernah ku sebut, tak pernah ku kira ada. Apa Mama tahu dia di mana sekarang? Ibu menggeleng. Eyang yang urus semua. Mama bahkan gak tahu siapa yang ambil dia. Nama adopsinya pun gak dikasih tahu. Aku berdiri, dadaku panas. Berarti, di luar sana, ada perempuan yang seharusnya jadi bagian dari hidupku. Tapi karena kalian, dia hidup dalam dunia yang mungkin jauh lebih hancur daripada kita. Ibu menangis. Tapi aku tidak bisa lagi membedakan air matanya. Terlambat. Malam itu, aku kembali ke rumah sendiri. Sepi. Rumah tua itu rasanya dingin dan penuh bayangan. Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir. Di mana kakakku sekarang? Siapa dia? Apakah dia tahu bahwa dia dibuang? Apakah dia dendam? Entah mengapa, hatiku mencelos. Seperti ada luka yang tak kasat mata. Seperti ada sesuatu yang akan datang. Menabrak hidupku. Dan menghancurkannya dari sisi yang tidak kuduga. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang di kamar, sebuah paket datang. Tidak ada nama pengirim. Hanya secarik surat kecil. Tahu tidak rasanya menjadi anak yang dibuang? Aku membacanya berulang kali. Tanganku gemetar. Tubuhku menggigil. Di dalam paket, ada satu benda kecil. Liontin kayu tua, dengan ukiran bunga melati, ukiran yang persis seperti pola pada selimut yang sering ibuku pakai saat hamil dalam salah satu foto lamanya. Aku tak tahu dari mana datangnya. Tapi aku tahu. Ini bukan kebetulan. Kakakku sudah lebih dulu menemukan aku. Dan dia tidak datang untuk pelukan. Dia datang untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku tidak bisa tidur malam itu. Paket kecil itu tergeletak di meja. Liontin kayu dengan ukiran bunga melati terus menatapku. Seperti mata dari masa lalu yang belum selesai menuntut balas. Siapa dia? Di mana dia? Apa maksud surat itu? Dan yang paling menakutkan, kenapa aku merasa dia membenciku? 3 hari setelah itu, sebuah akun Instagram baru mengikuti aku. Tanpa foto, tanpa bio. Tapi ada satu pesan masuk. Aku ingin bicara. Tanpa kamera, tanpa keluarga. Hanya kita. Kafe tua dekat alun-alun Batu. Jam 3 sore. Jangan terlambat. Kakakku. Aku yakin. Sabtu sore. Aku datang. Tangan dingin. Nafas tak beraturan. Di kafe kecil bernuansa kayu, hampir semua meja kosong. Kecuali satu, di pojok dekat jendela. Dia duduk membelakangiku. Rambut panjang. Punggung tegak. Wajahnya saat menoleh. Seperti cermin yang retak. Karena dia mirip aku. Tapi lebih dingin. Lebih keras. Seperti seseorang yang tidak tumbuh dengan pelukan dan dongeng pengantar tidur. Seperti seseorang yang kenyang oleh kehancuran. Kamu Lina? Suaranya serak, tapi tajam.
Aku mengangguk. Kamu? Namaku sekarang Sarah. Nama asli? Aku gak tahu. Mungkin kamu bisa tanya ke ibumu. Kami diam. Sampai akhirnya dia berkata, aku tumbuh di panti asuhan. Pindah-pindah. Umur 12 baru tahu aku anak adopsi. Dan kamu tahu apa? Hari itu aku juga tahu, ibuku masih hidup. Tapi gak pernah cari aku. Air mataku jatuh. Tapi dia tidak tersentuh. Aku benci dia. Tapi lebih dari itu, aku iri padamu. Aku menggeleng. Jangan begitu. Dia menatapku tajam. Jangan apa? Jangan jujur? Kamu dapat rumah, sekolah, kasih sayang. Aku dapat malam-malam kelaparan. Luka di punggung. Dan setiap kali aku nanya, siapa orang tuaku, yang kudengar cuma kebohongan. Aku ingin menjelaskan. Tapi bibirku tak sanggup bergerak. Sarah membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah foto lusuh. Foto ibu kami, saat muda. Aku menyimpan ini sejak umur 15. Aku simpan bukan karena cinta, tapi karena dendam. Aku janji, kalau suatu saat aku ketemu dia, aku akan buat dia rasakan separuh dari rasa sakitku. Aku panik. Jangan. Sarah. Ibu sudah sakit. Dia sudah menyesal. Dia bahkan gak tahu kamu masih hidup. Dia tersenyum miris. Menyesal gak cukup. Kadang, luka gak bisa disembuhkan dengan air mata. Aku berdiri, mencoba meraih tangannya. Tapi dia mundur. Tenang. Aku gak akan menyentuh ibumu. Aku gak serendah itu. Aku terdiam. Tapi aku ingin satu hal. Lina. Satu hal aja. Kamu yang akan tentukan. Aku menatapnya, bingung. Katakan pada dunia bahwa aku ada. Aku ingin semua tahu bahwa kamu punya saudara. Dan bahwa ibumu pernah membuang anaknya demi harga diri. Biar dunia tahu, wajah cantik keluarga kalian penuh darah dan aib. Aku menggigit bibir. Sarah berdiri, hendak pergi. Tapi sebelum melangkah, dia berkata lirih. Kamu gak harus malu. Kamu cuma anak dari 2 orang pengecut. Tapi kamu masih bisa pilih jadi berbeda. Lalu dia pergi, meninggalkan aku dalam kehancuran yang tenang. Malam itu, aku pulang ke rumah. Ibu sudah tertidur. Nafasnya berat. Di meja sampingnya, liontin melati yang pernah dia punya waktu muda. Yang sama seperti milik Sarah. Aku menatap 2 liontin itu. Lalu menulis surat. Panjang. Besoknya, aku unggah semuanya ke media sosial. Bukan untuk drama. Tapi karena kebenaran, meski menyakitkan, harus diungkapkan. Dan Sarah akhirnya menjawab, kamu lebih berani dari yang kuduga. Mungkin, ini bukan akhir. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa diriku. Dan itu, lebih dari cukup.